Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, baik Bu. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semua ya. Hadir semua. Ya. Apakah papan tulisnya sudah terlihat di layar kalian? Gimana Bu? Apakah papan tulisnya sudah terlihat di layar kalian? Belum Bu. Belum. Sebentar. Sudah Bu. Lihat Bu. Tapi malah di ibu yang nggak kelihatan. Ini udah terlihat? Sudah. Oke. Jadi anak-anak coba kalian perhatikan gambar berikut. Bentar. Ini merupakan gambar seorang direktur yang sedang mengadakan pertemuan atau rapat dengan bawahannya. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana seseorang bisa menjadi direktur perusahaan? Ya, tentunya untuk menjadi seorang direktur perusahaan tidaklah mudah. Salah satu caranya yaitu seseorang harus merintis karir dari karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sehingga mencapai prestasi dan promosi dan akhirnya menduduki jabatan sebagai direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan sebagai direktur ini merupakan contoh dari mobilitas sosial. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial.
Adakah yang tahu apa itu mobilitas sosial? Belum, Bu. Belum. Oke. Mobilitas sosial sendiri itu berasal dari kata mobilis dan sosial. Ya. Mobilis sendiri artinya yaitu mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan sosial yaitu mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam sekelompok sosial. Jadi, yang dimaksud dengan mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Ya, paham? Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, mobilitas vertikal itu adalah perpindahan suatu individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang mempunyai perbedaan derajat. Nah, mobilitas sosial vertikal juga dibagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Nah, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, yaitu seorang karyawan yang berprestasi dan dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, dan direktur suatu perusahaan. Ilustrasinya dapat kalian lihat di gambar berikut ini. Ini pertama menjadi karyawan biasa, kemudian menjadi kepala bagian, manajer, dan terakhir menjadi direktur. Menjadi direktur suatu perusahaan. Kemudian contoh lainnya. Kalian dapat lihat pada sosok Ridwan Kamil. Ini fotonya Bapak Ridwan Kamil, merupakan wali kota Bandung yang mendapatkan penghargaan sebagai pemimpin terbaik sehingga pada pemilihan kepala daerah di periode selanjutnya ia dipercaya untuk menjadi gubernur. Nah, sementara mobilitas horizontal ini adalah mobilitas peralihan individu atau objek-objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat atau perpindahan suatu individu atau kelompok di lapisan sosial yang sama. Bentar, vertikal ke bawah belum dijelasin ya. Ya. Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang karena adanya perubahan hak dan kewajiban.
buktinya dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nih, gunakan jabatannya. Kemudian contohnya itu seorang pengusaha yang semula kaya raya, sukses karena masalah ekonomi kemudian menjadi bangkrut. Nah, mobilitas horizontal ini mobilitas yang peralihan individu atau objek-objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat atau perpindahan suatu individu atau kelompok di lapisan sosial yang sama. Nah, dalam mobilitas sosial ini tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang. Contohnya kalian bisa lihat gambar berikut. Ini merupakan gambar Bapak Nababan. Nah, sejak tahun tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan 23 Agustus 2012, Bapak Nababan ini bekerja sebagai pemimpin redaksi untuk membawakan program berita seputar Indonesia Petang. Kemudian pada tanggal 3 September 2012 pindah ke Metro TV dengan jabatan yang sama. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pada diri Putra Nababan tidak ada perubahan status. Dia tetap sebagai pemimpin redaksi dan reporter berita meskipun di stasiun televisi yang berbeda. Nah, dari materi pembelajaran kita hari ini mengenai pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial, apakah dapat dipahami semuanya? Ya, Bu. Nah, oke, baik. Mudah-mudahan semuanya dapat dipelajari dan menginspirasi kalian semua bahwa hidup manusia itu selalu berubah, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kita harus tetap mensyukuri apapun yang ada dan terjadi di hidup kita. Sekian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.